Siapa sih yang tidak mengenal salah satu sosok pemimpin kita, yaitu Presiden Republik Indonesia keempat, yang bernama Abdurrahman Wahid, atau sering disebut juga sebagai Gus Dur. Gus Dur dilahirkan pada tanggal 4 Syaban tahun 1940, atau lebih tepatnya pada tanggal 7 September di daerah Den Anyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur dilahirkan di rumah pesantren milik Kiai Haji Bisri Sansuri yang merupakan kakek Gus Dur dari ibunya. Meskipun lahir pada tanggal tersebut, ulang tahun Gus Dur selalu dirayakan pada tanggal 4 Agustus karena bertepatan dengan tanggal hijriahnya, yaitu tanggal keempat dan bulan ke-8. Video ini akan membahas mulai dari keluarga, pendidikan, perjalanan hidup, penghargaan, gaya kepemimpinan, dan karakter Sang Abdurrahman Wahid. Gus Dur merupakan anak pertama dari 6 bersaudara yang memiliki nama asli Abdurrahman Ad-Dakhil. Selang beberapa minggu setelah kelahiran Gus Dur, ibunya Gus Dur mengandung kembali anak keduanya yang diberi nama Aisyah yang lahir pada Juni tahun 1941. Pada tahun 1942, ibunya Gus Dur melahirkan kembali anak laki-laki yang diberi nama Salahuddin. Gus Dur juga lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren karena kedua kakeknya merupakan tokoh yang berjasa besar dalam berdirinya kelompok keagamaan Islam, yaitu NU, yang bernama Kiai Haji Bisri Sansuri dan Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan kakek Gus Dur dari ayahnya. Ayah Gus Dur adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan anak laki-laki pertama sekaligus anak kelima dari 10 bersaudara. Wahid Hasyim menghabiskan masa kecilnya untuk belajar di pesantren milik sang ayah. Solicah merupakan ibunya Gus Dur yang dinikahi oleh Wahid Hasyim pada usia 16 tahun. Sebelum menikah, Solicah tidak banyak mengenyam pendidikan, tetapi ia memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan aktif, sehingga Solicah hanya belajar di lingkungan pesantrennya saja. Namun, setelah menikah dengan Wahid Hasyim, Solicah diajarkan membaca dan menulis huruf Latin yang merupakan bahasa percakapan antara Indonesia dan Belanda. Karena Wahid Hasyim merupakan salah satu tokoh besar, ia sering membawa Gus Dur untuk menemaninya menghadiri pertemuan-pertemuan penting. Hal ini dianggapnya merupakan bagian penting dari pendidikan anak sulungnya itu. Wahid Hasyim meninggal karena kecelakaan pada tanggal 18 April tahun 1953 pada saat di perjalanan menuju ke pertemuan NU di Sumedang. Ketika itu, Gus Dur baru menyadari bahwa sang ayah adalah tokoh yang berpengaruh dan sangat dicintai rakyatnya. Sepanjang perjalanan dari Bandung ke Jombang untuk memakamkan ayahnya, di setiap sudut perjalanan tersebut dipenuhi oleh warga yang ikut mengiringi pemakaman jenazah ayahnya. Sepeninggalan ayahnya, Gus Dur dan 5 saudaranya dididik oleh sang ibu. Bagi Solicah, Wahid Hasyim adalah sosok yang sempurna. Meninggalnya Wahid di tahun 1953 membuatnya memiliki harapan besar terhadap Gus Dur. Seperti kebiasaan masyarakat tradisional pada umumnya, Gus Dur adalah anak sulung yang diharapkan dapat mengikuti jejak sang ayah. Bagi Gus Dur muda, ayahnya adalah sosok teladan yang penuh kasih sayang dan sangat mencintai keluarga dan masyarakatnya. Untuk pendidikan Abdurrahman Wahid, ia sekolah dasar pada tahun 1952 di SD Kris sebelum pindah ke SD Mataram Perwari. Meskipun ayahnya meninggal di tahun 1953, ia tetap melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Pada tahun 1954, ia melanjutkan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Karapia dan
Selanjutnya, melanjutkan pendidikan muslim di pesantren Tegarrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun, yang seharusnya 4 tahun. Pada tahun 1959, ia pindah ke Jombang, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri. Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan majalah budaya. Pada tahun 1963, ia mendapatkan beasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di Mesir, ia dipekerjakan sebagai Kedutaan Besar Indonesia. Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan kepada Gus Dur yang ditugaskan menulis laporan. Gus Dur mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikannya serta pekerjaannya setelah G30 SPKI sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, ia diberitahukan harus mengulang. Akan tetapi, pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Gus Dur pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia pada awalnya lalai, Gus Dur dengan cepat belajar. Gus Dur juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad pada tahun 1970, Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Gus Dur ingin belajar di Universitas Leiden. Akan tetapi, ia kecewa karena pendidikan di Universitas Baghdad kurang diakui dari Belanda. Gus Dur pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Kemudian mengenai karir daripada Bapak Presiden Abdurrahman Wahid atau kerap disebut dengan Gus Dur. Awal karir beliau dimulai sejak tahun 1971, yang mana dari karir-karir tersebut ada beberapa karir yang dapat menginspirasi saya untuk kedepannya. Adapun karir-karir tersebut diantaranya sebagai dosen dan dekan di Fakultas Usuluddin Universitas Hasyim Anshori, sebagai sekretaris umum pesantren Tebuireng, sebagai khatib awal PBNU, ketua Dewan Kesenian Jakarta, sebagai ketua Dewan Tahfidz PBNU, sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia, sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR, dan sebagai pendiri Partai PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat, kemudian pengurus besar Nahdlatul Ulama di Mustamar, kemudian sebagai rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, Indonesia, dan yang terakhir sebagai pendiri The Wahid Institute di Indonesia. Yang mana di antara dari beberapa karir ini ada beberapa karir yang sangat menginspirasikan bagi saya. Di antaranya itu sebagai ketua umum PBNU, yang mana beliau mulai menjabat sebagai ketua ini pada tahun 1984, menggantikan ketua umum sebelumnya yaitu Idham Khalid. Beliau juga pada saat itu telah berhasil membawa citra baru pada tubuh NU, yang mana sebelumnya NU merupakan organisasi Islam tradisional dan konservatif. Kemudian kiprah beliau selama memimpin NU ini telah menjadikan figur ketokohannya semakin fluktuatif tingkat nasional. Pada saat itu hubungan antara NU dan pemerintah berjalan baik, padahal sebelumnya masa kepemimpinan Gus Dur hubungan NU ini kurang harmonis.
seri selanjutnya yaitu sebagai Presiden Indonesia. Pada tahun 1999 Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat sebagai pengganti dari Bapak Habibie. Yang menjadi inspiratif yaitu ketika beliau memimpin Indonesia, di mana pada masa itu Indonesia mengalami suatu kondisi krisis dengan melandanya dan hebat. Periode Gus Dur menjadi presiden pada saat itu satu sisi telah menunjukkan intelektual politiknya. Beliau juga tidak saja dianggap sebagai tokoh yang paham dalam urusan agama, tetapi juga dinilai memiliki kepastian untuk mengurus persoalan politik bangsa, yang mana ketika beliau juga mahir dalam berpolitik dan beliau juga tidak lupa dengan agamanya sendiri. Selanjutnya, adapun penghargaan yang diberikan dan diterima oleh Bapak Abdurrahman Wahid atau yang kerap kali dipanggil dengan nama Gus Dur. Pada tahun 1993, beliau menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang terbilang cukup prestisius untuk kategori community leadership. Beliau juga mendapatkan penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, di mana Simon Wiesenthal Center ini merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia. Pada saat itu, beliau mendapatkan penghargaan dikarenakan menurut mereka, beliau merupakan salah satu tokoh atau sosok yang peduli terhadap persoalan hak asasi manusia. Penghargaan yang cukup prestisius kembali didapatkan oleh beliau, di mana beliau juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple, di mana namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study. Sebagai sosok yang agamis dan religius, pada 11 Agustus, tepatnya pada 2006, beliau mendapatkan Tasrif Award AJI sebagai pejuang kebebasan pers 2006. Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Selain itu, beliau juga banyak memperoleh gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa di berbagai lembaga pendidikan. Contohnya seperti dari Universitas Thammasat Bangkok, Thailand pada tahun 2000, beliau memperoleh gelar doktor kehormatan bidang filsafat hukum. Gaya kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pemikiran Gus Dur yang anti-totalitarianisme merupakan cerminan dari politik santri yang dalam bermasyarakat tidak terbiasa berada di bawah kehukuman negara. Gus Dur juga dikenal sebagai bapak pluralisme di Indonesia. Hal tersebut berdasar pada realitas masa hidup beliau yang selalu membela kaum minoritas dan sangat anti dengan kekerasan. Pada kepemimpinannya, Gus Dur juga menerapkan tipe kepemimpinan demokrasi yang dapat dilihat melalui berbagai pengambilan kebijakan yang kerap menunjukkan adanya sebuah konsensus bersama. Dalam menerapkan kepemimpinannya yang demokratis, misalnya terlihat ketika Gus Dur menangani permasalahan yang ada di Papua yang ditempuh melalui jalan dialog interaktif dengan masyarakat Papua. Melalui pendekatan tersebut, Gus Dur berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan inklusif dengan menjaring aspirasi masyarakat Papua. Untuk gaya kepemimpinan karismatik transformasional, Gus Dur lebih mengarah pada pembenaran pribadi yang kuat yang mengarah pada kebijakan kontroversial. Sebab karena itulah Gus Dur dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatan presiden pada 23 Juli 2001 setelah ia mengeluarkan maklumat untuk membubarkan legislatif Indonesia dan membekukan Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Karakteristik Abdurrahman Wahid atau sering dikenal sebagai Gus Dur. Sifat karismatik seorang Gus Dur salah satunya terpancar dari pemikirannya yang tajam dan tangkas.
Selain itu juga Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang fleksibel, konsensus dalam pengambilan keputusan, dan juga terdapat 7 nilai yang patut diteladani. Di antaranya ada ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, dan kesatriaan.